Oke, ketemu lagi sama saya di Manusia Pagi. Nah, spesial kali ini talentnya sengaja kita set rada ngadem outdoor karena talent yang satu ini suka hal-hal yang sifatnya natural. Nah, ini tadi saya hubungin, dia katanya lagi parkir kendaraannya. Ya, stay itu tetap di Manusia Pagi. Waalaikumsalam, akhirnya ketemu nih guys. Yang saya bicarakan tadi ada sesuatu yang berbeda, nanti akan kita bahas seperti apa. Tetap santai ya, tetap di Indonesia Pagi. Seperti yang saya janjikan, jadi ditunggu-tunggu parkiran, ternyata akhirnya datang juga. Ini di sebelah saya ada Aning. Nah, mungkin teman-teman di sana nggak tahu siapa sih nama sebenarnya Aning. Nama Aning itu cukup populer, tapi siapakah dia sebenarnya? Oke, mungkin bisa kenalan dulu dengan teman-teman di Manusia Pagi di sana. Halo teman-teman Manusia Pagi, selamat pagi, bukan pagi sih sekarang. Malam menjelang pagi tepatnya. Ya, salam kenal buat teman-teman semuanya di Manusia Pagi di channelnya. Salam kenal semuanya, nama saya Aning. Ya, itu khusus dari panggilan kita dalam bahasa daerah Melayu. Anak keempat Aning. Ya itulah. Pokoknya saya dari 5 bersaudara nomor 4. Jadi malam hari ini kita akan berbicara tentang ada hal yang mungkin yang ingin ditanyakan. Nama asli saya bukan Aning, teman. Nama Aning ini adalah nama yang populer di kota Singkawang. Nama asli saya adalah Andri Nofrianto. Tepat di tanggal 27 November 2019 kemarin saya berulang tahun ke 29. Promo dia ya. Dia berulang tahun. Oke, Ning. Ya. Saya panggilnya Aning aja ya. Ya, Aning. Enggak, karena lebih dapat secara emosi sih. Saya baru tahu nih juga ternyata Anda memiliki nama yang baik, yang bagus. Andri Nofrianto. Nofri itu pasti November ya. Yes. Kan? W-nya November Rain. Woi. Andri November Rain itu lama ceritanya ya. Panjang ceritanya, berdiri di atas keyboard kita ya. Yes, Atas ya. piano. Oke, Ning. Ini kan ada yang maksudnya agak sedikit penasaran di luar sana. Ya. Mungkin hal-hal dari sederhana yang mau saya tanyakan ke Aning langsung ke narasumbernya maksudnya. Oke. Lebih dikenal sebagai penyiar atau MC atau tadi selebgram bermain di medsos Instagram. Kalau di kilas balik, ya, saya dulu orangnya tidak terlalu banyak ngomong. Cuman di awal saya SMA, di kelas 2 SMA udah mulai diajak MC. Dari saya belajar MC, saya ada ketertarikan. Di tahun 2010, di awal 2010 itu radio sangat-sangat seksi kawan-kawan. Lebih seksi daripada handphone, daripada media sosial. Jadi waktu itu saya mendengar seorang cewek yang lagi dengar di radio itu sangat luar biasa. Jadi itu bayang-bayang. Jadi bagaimana kita mengimajinasikan hanya suara, teman kita bayangkan, wah kayaknya cantik. Itu menjadi salah satu daya tarik saya ingin menjadi seorang penyiar. 5 tahun saya siaran di radio swasta Singkawang. Di situ saya menempa kayak kuliah jadinya. Jadi lama-lama kayak kuliah. Jadi itu kayak berapa semester ya? Kalau 4 tahun. Berapa? Ya kurang lebih bisa masuk S1. S1 ya, S1 lebih lah. Tapi itu cum laude kalau jatuhnya bisa 4 tahun. Oke, Ning. Kelas 2 SMA ya? Kelas 2 SMA maksudnya cuma MC di sekolah-sekolah atau bagaimana? Waktu itu cuma MC di pentas seni sekolah aja. Pentas seni sekolah. Cuman pas ada teman ngajak agak lebih gawenya lebih besar itu di pernikahan orang Tionghoa. Nah itu tantangan terbesar. Apakah juga berangkat ke sekolah-sekolah lain? Ya kalau Maksudnya nggak aja di sekolah, nggak kemarin sekolah lu sendiri. zaman sekolah masih di sekolah aja, mainnya kandang. Kita tahan dulu, kayaknya seru ya. Tadi saya mau bilang dia berkiprah 5 tahun layaknya orang kuliah ketika harus menjadi penyiar radio yang seksi. Tetap stay tune di Manusia Pagi. Andri Nofrianto alias Aning. Yes. Ya. Benar sekali. Tadi berarti setelah tamat sekolah Ya. masuk ke radio atau ketika sekolah nyambi jadi penyiar radio? Kalau waktu sekolah
saya tidak fokus ke radio, cuma saya aktif sebagai pendengar. Aktif sebagai pendengar atau penikmat? Iya, penikmat radio. radio, penikmat lagu-lagu tahun 90-an lah. Jadi pas waktu itu kayaknya dengar radio tuh lebih seksi daripada apapun. Karena media sosial yang paling seksi. Oke, memang saya paham di era itu. Maksud saya kenapa Anda bisa katakan kalau penyiar radio atau radio itu jauh lebih seksi daripada era smartphone sekarang. Nah, mungkin bisa share ke teman-teman di Manusia Pagi di luar sana. Oke, menurut saya di tahun 2010 yang saya alami, mendengar radio itu kayaknya mendengar sesuatu yang berbeda gitu ya. Karena ada hal-hal yang menarik yang saya dapatkan, bagaimana mengimajinasikan seorang cewek yang hanya suaranya aja. Yang Kita bisa- terdengar suaranya. Iya, kita terbayang gitu, kita disapa gitu kan ya. Selamat sore Aning yang lagi dengarkan radio. Nah, kan ada kayaknya timbal balik sekali gitu. Kal, kita tahan dulu. Jangan-jangan Anda kenal loh siapa penyiar radio itu. Sudah pernah jadi. ketemu? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, Bisa jadi. Karena setiap penyiar radio itu buat saya penasaran itu kadang dengan tingkah pola lakunya, bagaimana dia menjadi seorang penyiar radio yang agak ngobrolnya kayak kita gini nih. Dia terbatas sama radio, tapi cuman kan nggak bisa. ngobrolnya Iya, kayak seolah-olah nyata ya, padahal dia berteman dengan perangkat tersebut ya kan. Oke Ning, nah akhirnya ingat nggak tahun lah ya, tahunnya mungkin tahun ketika Anda harus menyemplungin juga ya. kaki di radio. Ingat nggak? Pas lulus SMA itu di tahun 2010, pertengahan tahun 2010 selesai SMA, bingung nih mau ngapain. Bingung bukan mau ngapain, bukan karena saya nggak mau melanjutkan kuliah, cuman pas waktu itu pergantian, adik saya tuh udah mau masuk SMA, jadi saya Oh, fokusnya ya udah deh Mengalah mengalah. Kan juga mengalah sih kayaknya. kondisinya seperti Iya, itu ya. kondisinya seperti itu. Jadi pas dimasukin ke radio ternyata nggak buruk-buruk amat loh. Jadi saya rasakan selama saya 5 tahun berkiprah di radio luar biasa. Oke, seingat Aning pada saat itu ada berapa radio yang bertumbuh kembang di kota Amoy? Oh, di kota Singkawang kalau nggak Maksudnya lagi salah. marak saat itu Oke. pasti ada dong. Lagi maraknya kemarin karena radio saya tempati kemarin itu adalah radio baru sekali. Baru benar baru. Dan itu ada teman-teman yang ngajak, "Ning, ada pembukaan radio baru." Ya udahlah. Daripada nggak ada kegiatan di rumah cuma jadi pendengar, ya udahlah coba cemplung. Nah, Dan di situ seingat Aning ada berapa radio? radionya Ada Sekitar berapa saat itu radio di kota Singkawang? di angka di atas 10 dah, belasan. Masuk di angka 12 sampai 13. Banyak sekali ya. Nah, Banyak. saat sekarang nih mungkin teman-teman yang juga di luar sana, maksudnya yang teman-teman Singkawang, kalian sangat tidak merasakan hal itu. Aning berada di zaman Ya. yang mana radio sangat bertumbuh kembang, sangat Siap. seksi dengan penyiarnya, dengan kontennya masing-masing, Betul. dengan perihal program-program mereka. Aning adalah salah satu dari 12 atau 13 radio yang tumbuh di kota Singkawang. Oke, kita bakal ngobrol lagi kayaknya udah seret ya kan. Betul, kayak penyiar ya, kita harus perlu minum gitu. Iya dong, ya ini Iya, aslinya. iya. Oke, silakan kita tunggu dulu setelah yang satu ini. Udah enakan, udah nggak terlalu seret. Ning, Nah, sekarang masih nyiar di radio? kalau sekarang udah enggak. Saya vakumnya udah sekitar hampir 3 tahun. 3 tahun tidak lagi menyiar di radio. Iya. Atau berpindah ke radio lain kali? Oh, enggak. Enggak. Kemarin ada juga pembukaan audisi penyiar radio. Cuman saya ikut-ikutan, cuman ingin berbagi ilmu aja buat teman-teman yang baru mencoba kembali ingin kiprah di dunia radio. Ingin tahu lah ya. Iya, betul. Berarti mereka ingin tahu. Dik, ini hal yang mungkin saya juga nggak tahu nih. Saya juga meraba ya. Kan pada saat di zamannya Anda itu kan ada kurang lebih 12 sampai 13 Iya. radio yang tumbuh dan Anda salah satu pelaku di dalamnya. Nah, saat sekarang kan sangat tidak bisa dikatakan seperti itu, sangat nyungsep tuh dari segini. Iya. Nah, mungkin Aning sebagai pelaku tahu nggak indikasi apa sih sebenarnya yang terjadi kok radio itu punah, bisa dikatakan punah nggak saat ini? Hidup segan mati tak mau ya. Oke, hidup segan mati nggak mau. Kalau saya udah mau punah aja selesai. Ini apa nih kira-kira indikasi kok bisa menjadi hidup segan mati tak mau? Oke, kalau di kota Singkawang ya pandangan saya tentang radio-radio itu bukan kurang kreativitas, cuman kurang mengkolaborasi. Sekarang kemarin kan radio kan mungkin berdirinya masing-masing tuh. Aku dengan genreku seperti oke, aku anak muda, aku agama, aku yang lebih
masuk ke dangdut, Segmennya ya. segmen-segmennya. Oke. Cuman kalau kolaborasinya kurang, misalnya dengan media sosial, kalau dikolaborasikan dengan media sosial itu akan lebih kuat gapnya. Oke, kita tahan dulu. Tadi kan pada saat itu kan media sosial tidak terlalu marak seperti sekarang. Iya, betul. Nah, jadi yang Aning lakukan pada saat itu apa sih sebenarnya? Ketika menjadi penyiar radio agar radio Aning kan masih bertahan nih. Iya, betul. Apa sih sebenarnya resepnya tadi? Kemarin yang kita coba lakukan adalah bagaimana membaca dari siapa pendengar kita dulu. Oke. Karena dari segmen acara kita udah bisa baca siapa pendengarnya dan kita harus mempertahankan intensitasnya. Oke, pendengar tuh penting ya. Penting sekali. Intensitas pendengar juga penting. Apalagi kira-kira bisa dibagi? Terus jam prime time kita, jamnya. Oke, siap. Jam itu sangat pengaruh ya. Pengaruh jam. Jadi siang kah, sore kah? Iya, betul. Iya, oke. Terus apa lagi bisa dibagikan? Terus dengan apa ya? Kembali lagi ke penyiarnya. Kalau penyiarnya memiliki sesuatu yang lebih buat orang Ya jualan diri sendiri. apa namanya? Yang unik, yang menjual, Nah, kan? yang pastinya orang yang pasti dia dengar itu tahu. Oh dia pasti. Yoi. Kayak misalnya Contohnya orang saya gitu aja Iya, langsung. iya, betul. Susah amat. Contohnya Andingmu nih gitu. Ya betul Gak betul apa-apa. sekali. Saya merasakan sekali orang nunggu-nunggu saya siaran kemarin. Oke. Itulah. Jadi tadi karena matinya atau hidup segan mati tak mau karena tadi tidak terlalu open heart lah ya, tidak Iya. terlalu membuat satu terobosan Iya, terobosan gebrakan ya. yang baru. Oke, itu tadi suka duka. Tapi gini, kalau saya bilang sih nggak ada dukanya ya. Suka-sukanya di Iya, radio. suka-sukanya di radio. Ding, pengalaman berkesan selama menyiar kurang lebih 5 tahun ya. Nah, Apa sih yang paling dong? Kalau semuanya sih banyak, ada yang mungkin Bang ini dong, Ning minta ini dong. Nah mungkin ada yang hal yang berkesan dari perjalanan Anda 5 tahun sebagai penyiar radio. kalau perjalanan yang mengesankan selama 5 tahun ini bagaimana tingkah pola kayaknya ya. Dari saya yang dulu pendiam masuk ke radio itu saya benar-benar terkejut karena saya tuh zaman-zamannya anak muda kan pengennya lagu pop gitu ya. Harus cerewet lagi kan Iya. tuntutannya ya kan. Habis itu saya tuh disuruhnya siarannya lagu genre dangdut. Kan down saya awal-awal. Masa anak-anak muda udah keren tahun 2010 lagi keren-kerennya baru lulus sekolah. Lagi hot-hotnya. Lagu-lagunya lagi hit-hit bener. Disuruh siaran dangdut. Weset. Kayaknya baru pertama kali masuk radio itu yang menjadi kesan saya. Terus kayaknya kebanting banget ya anak Iya. muda genre dangdut. Terus Iya, betul. Anda ngatasi kesulitan itu atau pengalaman itu seperti apa? Karena mungkin dari apa namanya ya, yang ngajarin saya, yang menggurui saya menggurui dia memberikan kayaknya dari pandangan beliau tuh saya memiliki sesuatu yang nggak dimiliki sama di genre lain acara. Makanya yaudah kamu nih kuatnya dengan ini tentang di sini deh. Sorry, biasanya gini. Itu Anda bikin program atau tadi segmentasinya dangdut sendiri atau dari radio itu sudah punya konten? Nah, dari radio udah punya konten. Cuma dia butuh penyiar ya? Iya, dia butuh penyiar. Anda tidak merasa terjebak? Saya waktu itu terasa sekali karena itu yang sangat luar biasa ditunjuk sebagai penyiar radio dengan Dangdut. genre dangdut. Don benar-benar don. Ternyata tapi setelah saya lalui bertahun-tahun masuk ke 3 tahun itu sangat luar biasa. Oh, berarti 3 tahun di genre dangdut? Iya, 3 tahun di genre dangdut masuk campur langsung ke genre Mandarin loh. Genrenya Mandarin ya kawan-kawan, Mandarin, lagu Korea, lagu Jepang, lagu Thailand, pokoknya lagu Asia deh kita bantingnya di situ. 3 tahun tuh. Iya. Nah, di tahun keempat Di tahun keempat saya udah mulai merambah ke dunia pengimajinasian. Saya agak bikin sedikit di citra radio saya agak mengembangkan di mana di situ ada cerita. Oke. Sekarang kita kan cuma nelpon, terima lagu, orang request, kita putar lagu kan. puterin. Nah, selesai. Udah, kalau sekarang saya agak sedikit bagaimana mengembangkan sesuatu yang ada di daerah saya. Misalnya saya di sini genrenya dangdut dan berdekatan dengan bahasa Melayu. Jadi saya menimbulkan apa sih marwah Melayu yang saya naikkan? Ya berpantun kemarin. Ya. Berpantun. Jadi lebih tepatnya bisa dikatakan lu nggak bakal melulu cuma request diputerin, tapi Iya. ada story, ada ceritanya. Iya. Oke, kita tahan dulu di situ. Kayaknya menarik. Siapa yang menyangka kalau Ani pernah terjebak, terbebani, tapi dia juga ikut enjoy. Buktinya 3 tahun Iya. bertahan di dangdut Mandarin Jepang dan sekitarnya. Kita kembali lagi tetap di Manusia Pagi.